Shalom. Mari sebelum kita mulai dengan ibadat kita pada siang hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 109. Mari berhimpun. Kidung Jemaat 109, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Mari berhimpun dan sisa apa yang berikutnya. Mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Baik, sebelum kita memulai dengan ibadah kita pada siang hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha dan Makasih, ya Tuhan, tibalah saatnya untuk kami memulai dengan ibadah kami. Namun sebelum itu kami mohon jaga dan lindungi akan kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir dengan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 119. Hai dunia gembiralah, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Hai dunia Gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat penyertaan Bapa. Dari tadi kami telah memuji membesarkan nama-Mu, dan kini tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan berkati semuanya itu, sehingga apapun yang kami dengar, kami dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa kesalahan kami, haleluya, amin. Baik, pembacaan kita pada siang hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Dan saya menyebut kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan. Saya membacakan ayat yang ganjil dan teman-teman membacakan ayat yang genap. Semua sudah. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kornelius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Baik, dipersilakan duduk kembali. Baik, shalom. Shalom. Renungan yang dapat saya bagikan pada siang hari ini, saya angkat satu tema, yaitu adakah tempat baginya. Di sini Allah tidak memilih istana sebagai tempat Yesus untuk dilahirkan. Karena Yesus terlahir di sebuah tempat hewan atau biasa disebut dengan tempat ternak yang
tidak layak dipakai oleh manusia. Allah juga tidak memilih kasur empuk atau tempat tidur sebagai tempat pembaringan bayi kudus. Yesus dibaringkan dalam palungan, yaitu tempat makan hewan. Allah tidak memilih kain sutra termahal menyelimuti bayi Yesus, sebab kain lampinlah yang dipakai untuk membungkus sang bayi di Betlehem. Kisah kelahiran Yesus dalam Lukas 2 ayat 1-7 mencatat bahwa Yesus dilahirkan di tempat seperti itu karena tidak ada tempat di rumah penginapan bagi Yusuf dan Maria. Pada malam yang penting itu, penduduk Betlehem sedang pulang kampung. Perintah Kaisar Agustus untuk sensus penduduk juga ditaati oleh Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari Nazaret ke Betlehem. Saat hampir tiba waktunya pagi, Maria untuk melahirkan. Tentu saudaraku, ini bukan sebuah perjalanan liburan atau tamasya. Dalam kondisi yang sudah hamil tua, ini bukan perjalanan yang mudah bagi Yusuf dan Maria. Apalagi mereka menempuh perjalanan sejauh lebih dari 100 km. Di Betlehem semua orang berebutan menempati kamar-kamar tamu terbaik yang tersedia di rumah-rumah keluarga maupun di rumah-rumah penginapan. Tetapi apapun juga namanya dan dimanapun letaknya, tempat itu bukan. Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada perayaan Natal kali ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh lagi menerima Tuhan Yesus di dalam kandang-kandang atau kehidupan kita yang masih kotor, atau hati-hati kita yang masih dalam keadaan kotor. Jika 2000 tahun yang lalu Yesus terlahir di tempat hewan yang hina, maka saat ini hidup kita dan hati kita adalah tempat sesungguhnya untuk kita menerima Yesus dengan keadaan hati yang bersih, karena kandang dan palungan menjadi suatu teguran bagi kita agar membaharui hidup kita guna menyambut Yesus. Bersihkanlah hidup kita masing-masing dari segala dosa sehingga kita bisa mampu menerima Yesus Kristus dalam bulan-bulan Natal ini dengan keadaan hati yang bersih, sehingga kita juga bisa merayakannya dengan sukacita. Mari kita mengaminkan firman Tuhan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 99. Kidung Jemaat 99, kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Kita sorga bergema dan sisa apa yang berikutnya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib
hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerjaan surga, terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal kami memulai ibadat ini Tuhan sampai kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami juga telah mendengarkan firman tentang Natal ini Tuhan. Kiranya Natal ini kami dapat menjalaninya dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Walaupun kami tahu kami jauh dari orang tua, tapi kami juga selalu bersyukur agar dimanapun kami berada dan dimanapun orang tua kami berada, kami tetap merayakan Natal ini Tuhan. Tuhan, kami sebagai mahasiswa ini Tuhan, kami juga pertaruhkan setiap nilai yang akan kami terima dan setiap tugas-tugas yang dosen berikan kepada kami. Kiranya kami dapat mengerjakan semua itu dengan baik. Berikan kami kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan perkuliahan ini sampai ke semester depan Tuhan. Tuhan tetap sama-sama dengan kami di setiap perjalanan hidup kami. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 91 Putri Sio nyanyilah. Kidung Jemaat 91 Putri Sio nyanyilah. Soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu. Putri Sio nyanyilah dan siapa yang berpunya. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja damai terimalah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Sebelum kita menutup ibadat kita pada siang hari ini, mari kita semua satu hati dalam doa. Doa mulai. Kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih banyak atas perhatianmu. Bapa memberkati kami, memberkati kami di ruang ini untuk kami mulai ibadat kami. Karena kami sudah menghasilkannya dengan baik Bapa, terima kasih. Kita akan kembali ke kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Bapa tuntun memberkati kami, supaya jauhkan segala mara bahaya, sakit penyakit dan dosa yang satu. Ini doa permohonan kami Bapa. Amin.